Kepada peserta 08 dipersilahkan. Jom ini yang mau tu. Kudu mendang ini. Imak ke rawai ji. Bebek duk kan tu nama. Dah habis. Tak kan. Dan tengah saja mic-nya. Nanti dikurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Kalau mau dilanjutin, bintaranya yang keras dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan rezeki serta kesehatan supaya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat keliling salam, marilah kita sama-sama panjatkan kepangkuan ala Nabi besar kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya tidak akan memperpanjang lagi. Penghormatan saya sebelumnya kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri SD 10 Dewantara ini, penghormatan saya kepada Dewan Guru, Bapak-bapak dan Ibu Guru beserta dan juga hadirat sekalian yang saya cintai. Saya tidak akan memperpanjang lagi mukadimah saya. Saya akan langsung membacakan pidato saya yang berjudul keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang telah kita ketahui, sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW telah mempunyai berbagai mukjizat. Bahkan mukjizat tersebut sudah ada bahkan sebelum saat dia masih di kandungan. Keajaiban tersebut diantaranya seperti nomor 1, sudah lazim bagi para wanita saat mereka sedang mengandung, mereka akan merasa cepat lelah dan was-was apakah bayinya itu sehat atau tidak, bentuknya sempurna atau tidak. Tapi hal ini justru tidak dialami oleh Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ini merupakan salah satu mukjizat beliau. Nomor 2, ini yang paling lazim bagi para wanita yang akan melahirkan. Dengar. Saat itu terjadi, mereka akan rasa, aduh sakit perut, yang tidak ada masalahnya. Namun hal ini tidak dialami oleh Aminah. Beliau merasanya biasa-biasa saja, bahkan beliau merasa lebih tenteram. Yang ketiga, beberapa ulama mengatakan bahwa saat lahir Rasulullah sudah dikhitan, tetapi beberapa ulama lainnya tidak menyetujui hal itu. Kemudian salah satunya
Zabur, Allah mengabarkan kepada umat Nabi Daud alaihi salam tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ketika mata air yang kalian lihat kering kelontang tiba-tiba melimpah ruah airnya, saat itulah Nabi Muhammad telah lahir ke dunia. Peristiwa itu disaksikan oleh mereka dan mereka mengetahuinya, namun mereka menyembunyikannya disebabkan alasan yang sama, disebabkan alasan dan hal yang sama, yaitu iri dan dengki yang ada dalam mereka. Dan yang terakhir, kepada kaum Nasrani umat Nabi Isa, Allah juga telah menfirmankan kepada mereka dalam kitab itu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ketika sebuah pohon kurma yang kalian lihat telah kering dan hampir mati itu tiba-tiba keluar lagi daunnya, saat itulah Nabi Muhammad lahir ke dunia. Peristiwa itu disaksikan mereka dan mereka pun mengetahuinya. Namun mereka pun menyembunyikannya dengan alasan dan hal yang juga sama, yaitu rasa iri dan dengki yang bercokol di hati mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa itu maksud bercokol? Maksudnya itu ada, muncul di hati mereka. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, pernah berkata, saat cucuku Muhammad lahir, aku sedang berada di dalam Ka'bah. Saat itu Ka'bah masih berisi patung sesembahan. Namun tiba-tiba aku melihat berhala itu, yaitu patung-patung itu tiba-tiba jatuh dengan sendirinya bersujud di lantai Ka'bah semuanya. Kemudian terdengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi yang dipilih telah lahir. Nabi ini akan menghancurkan orang-orang kafir, membersihkan diriku dari patung-patung ini, sebelum akhirnya memerintahkan kepada para umat manusia untuk menyembah kepada Sang Zat yang Maha, yang merajai seluruh alam ini. Selain mukjizat-mukjizat di atas, ayo kalau masih ribut gak mau lanjut ya. Selain itu, selain di antara mukjizat di atas, masih ada mukjizat lainnya. Seperti misalnya tumbuhan yang dulunya kering kerontang tiba-tiba kering, tiba-tiba tumbuh hijau lagi. Buah-buahan menguning dengan cepat dan batang pohon yang tinggi tiba-tiba melekung seketika ke tanah, memudahkan para pemiliknya untuk memetik buahnya. Kemudian ada juga berhala-berhala di istana orang kafir tersungkur, bergembiranya para jin, dan yang juga berarti ketakutan umat Nasrani. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat lainnya. Kita semua tahu bahwa mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban di atas tidaklah mungkin terjadi pada diri kita manusia biasa. Inilah mukjizat inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang beliau miliki menjelang kelahirannya. Jadi dari cerita dan mukjizat di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Saya hanya dapat memetik satu, yaitu janganlah kita iri dan dengki seperti halnya umat Yahudi, Nasrani dan umat Nabi Daud. Demikian pidato saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Mumpung saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan pantun. Kalau ada pohon kita beli, kalau tak ada uang kita simpan. Tukar aja ah. Kalaulah kita punya uang untuk membeli sumur, bolehlah kita bertemu lagi. Bolehlah kita bolehlah disewa untuk menumpang mandi. Kalaulah kita panjang umur, maka esok atau kapan-kapan bolehlah kita bertemu.
bertemu lagi. Demikian pidato saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang terhormat, peserta yang pidato yang terakhir tadi dengan nomor peserta 08 bernama M. Abrar Mufni dari kelas 6A.